PT Omron Manufacturing of Indonesia adalah salah satu perusahaan Omron Corporation Jepang yang terdepan dan termuka dalam industri sistem kontrol otomasi yang berlokasi di kawasan Egypt Industrial Park Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. PT Omron Manufacturing of Indonesia telah lebih dari 25 tahun beroperasi di Indonesia sebagai produsen global untuk relay dan switch dan terus tumbuh dan berkembang dengan mendirikan pabrik otomasi yang memproduksi sensor, timer, dan counter, serta memberikan solusi bisnis menyeluruh untuk otomasi industri. PT Omron Manufacturing of Indonesia adalah anak perusahaan dari Omron Corporation, sebuah perusahaan teknologi asal Jepang yang berfokus pada produk-produk otomasi industri, peralatan kontrol elektronik, dan komponen elektronik. Omron Corporation dikenal sebagai pemimpin global dalam teknologi otomasi dan kontrol. PT Omron Manufacturing of Indonesia sebagai bagian dari Omron Corporation kemungkinan besar terlibat dalam produksi berbagai produk elektronik dan komponen otomasi industri. Produk-produk tersebut mungkin melibatkan sensor, relay controller, otomasi, peralatan medis, dan sejenisnya. PT Omron Manufacturing of Indonesia juga dikenal sebagai perusahaan yang mempelopori dan mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen untuk Sebelumnya, kami boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Hervin, nama lengkapnya Muhammad Hervin. Kalau orang dekat saya panggilnya Hervin, kalau orang yang sayang sama saya panggilnya sayang. Nggak, nama saya Muhammad Hervin dari HR PT Omron. Kalau boleh saya tahu, Bapak udah bekerja berapa lama di sini, Pak? Di sini sudah hampir 20 tahun. Lama juga ya? Lama deh, sebelum kamu lahir. Iya, bener sih, bener. Langsung ke Kita pertanyaan. mulai masuk pertanyaannya. Boleh. Bagaimana Bapak biasanya berkomunikasi dengan tim atau karyawan dalam situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat? Pertama, kalau di perusahaan kan kita sudah punya peraturan, kemudian juga job desk masing-masing, termasuk juga level pengambilan keputusan. Nah, kalau untuk keputusan cepat dan sebagainya ya tadi tergantung level eskalasi permasalahan. Kalau permasalahan itu harus di atas yang level berikutnya ya kita udah punya mekanismenya. Jadi kalau untuk permasalahan seperti biasa, misalnya kalau kan kita ada produksi, ada misalnya ada klaim dan sebagainya, kita udah punya mekanisme pengambilan keputusannya. Jadi semuanya sudah dibikin WGS lah kalau kita guidance sheet-nya. Jadi pengambilan cepat atau ada masalah apa kita udah punya mekanismenya. Jadi nggak ribet lagi. Jadi kalau ada kejadian A ya dia langsung eskalasi ini, tindakannya ini, pengambilan keputusannya ini. Jadi di perusahaan sudah terbentuk sistem seperti itu. Untuk misalkan kalau ada masalah atau konflik nih Pak, yang diantara anggota karyawan, apa pendekatan yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan, dan apa cenderung langsung bertindak atau mendamaikan dengan kepala dingin atau gimana Pak? Nah, tergantung jenis permasalahannya ya. Kadang kan kita di perusahaan kita selalu compliant terhadap peraturan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan. Kalau di perusahaan juga punya perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Jadi segala macam terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan, perselisihan dan sebagainya ya diselesaikan sesuai dengan peraturan perusahaan. Nah, kalau ada konflik ya kita ada stepnya. Step pertama misalnya diselesaikan secara internal antara karyawan dengan atasan langsung. Nah, setelah nggak bisa, baru tingkat kedua atasan langsung ke atasan lebih tinggi satu tingkatnya. Nggak bisa, baru dilimpahkan ke HRD untuk penyelesaian. Jadi tergantung jenis permasalahannya. Jadi ya tadi di peraturan perusahaan udah ada kalau dia berkelahi seperti apa, kalau dia kemudian salah paham dan sebagainya seperti apa. Kalau perkelahian kan jatuhnya sudah pelanggaran. Tapi kalau cuma hanya misalnya ribut terkait dengan pekerjaan ya nanti ada atasannya yang bisa mendamaikan. Fungsi dari HRD di sini ya memastikan karyawan sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan aturan. Jadi udah
udah tertata aja ketika misal terjadi masalah misalnya di departemen A, ya atasannya udah tahu oh masalahnya apa, bisa didamaikan selesai di tingkat internal. Kalau enggak baru kemudian dilanjutkan ke tingkat lebih tinggi dalam hal ini dengan HRD. Nah di situ dilihat pelanggarannya cukup selesai dengan perdamaian, misalnya cuma salah paham, tapi kalau ada unsur pelanggaran ya nanti ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Lanjut, bagaimana sih caranya Bapak memotivasi karyawan agar selalu berprestasi? Apakah dengan memberikan reward penghargaan atau ada cara lainnya? Pertama kan karyawan harus paham tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pertama mereka melakukan kewajibannya, dia melakukan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ketika dia berhasil melakukan tugasnya dengan baik, ya kemudian ada penghargaan khusus misalnya untuk orang karyawan yang dinilai berprestasi atau bisa bekerja di atas beban kerja yang diberikan. Tentu ada reward tertentu yang diberikan perusahaan. Kalau dalam perusahaan ada namanya, kalau misalnya itu ada misalnya tunjangan prestasi. Jadi ketika dia berprestasi, atau semakin banyak berprestasi, semakin dia bagus absensinya, kinerjanya, tentu dia dapat penghargaan, dia dapat tunjangan prestasi gitu. Jadi rewardnya juga ada. Jadi kalau di perusahaan ya namanya tadi kalau dia salah ada namanya punishment, tapi ketika dia berprestasi ya tentu perusahaan nggak menutup mata terkait dengan hal itu. Seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak tuh terbuka menerima masukan, kritik, dan saran dari karyawan mengenai kebijakan perusahaan ini, dan bagaimana tanggapan yang biasa Bapak berikan jika ada masukan seperti itu? Nah, tadi ya kita kan punya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Di situ sudah diatur. Jadi kalau karyawan misalnya ada hal-hal yang tidak puas terkait dengan kebijakan perusahaan, terkait dengan aturan dan sebagai tempat kerja, ya mereka sampaikan ke atasan secara langsung. Atasan secara langsung kemudian menyampaikan ke HR, ke perusahaan. Ya kita tampung dan kita pilih. Jadi misalnya apakah ini bagian dari improvement kah atau memang kesalahan kah, tapi yang pada basic lab perusahaan menjalankan hak yang normatifnya undang-undang. Kadang misalnya gini, perusahaan karyawan nggak puas dengan misalnya saya pengennya mobilnya AC tapi yang ada TV. Nah itu kan keinginan ya. Sedangkan kewajiban dasar perusahaan misalnya hanya menyiapkan transportasi. Nah itu kan kita pilih. Terus kalau ada kebijakan lainnya tentunya kalau perusahaan kan membuat kebijakan, dalam mengambil kebijakan selalu berpatokan pada aturan yang berlaku. Selama itu nggak ada, dan kita juga ada banyak saluran komunikasi. Pertama tadi secara langsung, kedua dia bisa lewat chatbot, ada chatbotnya, jadi dia karyawan bisa ngasih masukan ke secara tertulis kepada perusahaan. Terus kemudian juga karyawan bisa ya komunikasi misalnya email, WA ke ya pimpinan atau perwakilan perusahaan yang itu, dan ya kita tanggapi selama masukannya, kritiknya atau itu membangun kemudian bisa diterapkan oleh perusahaan, ya tentunya kita akan compliant. Jadi nggak ada masalah sih, nggak ada karyawan nggak boleh bersuara, nggak boleh mengkritik dan sebagainya. Kita buka ruang itu tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada lagi? Ini lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi apa sih strategi komunikasi yang Bapak terapkan untuk memastikan informasi perusahaan disampaikan secara efektif kepada semua tingkatan karyawan? Karena kalau perusahaan kan hierarkinya sudah jelas ya Mbak. Jadi ketika misalnya perusahaan mengeluarkan kebijakan, pertama sarana komunikasinya kita ada email, kita kemudian email semua karyawan, kita kemudian punya papan pengumuman, kita juga ada televisi yang bisa mengumumkan, juga ada halo-halo lah. Jadi kita halo, ada kebijakan, segala macam komunikasi baik cetak, visual dan sebagainya kita pakai itu. Kedua, kita komunikasi berjenjang. Jadi dari top manajemen ke manajemennya, ke level superiornya, kemudian ke leading semua ke operator, dalam briefing resmi, dalam penyampaian sebelum bekerja. Jadi semua sampai. Jadi setiap ada kebijakan
sudah secara sistematis disampaikan ke perusahaan, ke karyawan ya. Jadi misalnya mau sebelum bekerja nih dia ada briefing, sampaikan targetnya, kemudian disampaikan informasi terkait dengan perkembangan perusahaan, aturan-aturan yang terbaru kalau jika memang bersifat khusus, misalnya tiba-tiba misalnya kayak kemarin COVID ya, masing-masing superiornya atau atasan departemen dari tingkatan leader, supervisor, manager dan sebagainya, dia membriefing ke tingkatannya dari manager ke supervisor ke leader, leadernya ke karyawan tingkatannya. Jadi kita coba semua komunikasi yang ada, semua jalur komunikasi yang ada dan yang ada di perusahaan itu. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa aja sih kualitas yang harus dimiliki seorang leader atau pemimpin agar bisa membangun hubungan dengan karyawan dan berkomunikasi yang baik dengan bawahannya? Ya pertama tentunya ya leadership kan bisa ditempuh dengan dua. Pertama melewati pendidikan. Semakin dia punya pendidikan, dia punya wawasan lebih. Itu bisa jadi modal satu. Kedua juga pendekatan dari secara technical skillnya lah, komunikasi kan yang soft skillnya gitu. Jadi harus punya berkomunikasi dengan bawahan, menyampaikan masalah, menerima feedback dari karyawan. Nah itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin, khususnya soft skill ketika kita berhadapan dengan karyawan banyak atau anak-anak buah yang banyak dengan sifat atau karakter yang berbeda, ya dibutuhkan tadi kedewasaan, kepemimpinan, ya intinya sih bisa berkomunikasi dengan baik dengan karyawan tuh ya, soft skillnya harus tinggi dan nggak harus satu arah, maksudnya saya harus begini, kamu harus begini, ya kita terima aja masukan dari karyawan seperti apa. Jadi ya pengalaman lebih banyak sih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang udah diberikan. Maaf ya Bapak mengganggu waktunya. Harusnya udah pulang jam kerja ya Bapak ya? Belum kok, sebentar lagi. Jam 4 kan. Terima kasih banyak ya Bapak. Iya.